Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir? Supaya dengan zikir ini dijaga, dibentengi kita dari setan. Karena orang-orang yang tak mampu berzikir, itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43, ayat 36. Quran surah ke-43, Az-Zukhruf, ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani, siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Enggak suka zikir. Pasca salat enggak mau zikir. Mau tidur enggak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia enggak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Enggak usah dibisikin, colek dari jauh aja, udah maksiat. Paling senang siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan, dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir. Lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak zikir. Salat itu zikir. Salat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, lihat, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan salat, gak senang salat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan salat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan salat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran, apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surah-surah pendek, begitu lekat dengan Quran, salah satu manfaatnya, Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Singkatnya, kalau ingin dibentengi oleh Allah langsung dari setan, di antara caranya, maka rajinlah berzikir. Di antara zikirnya, cari ayat-ayat Quran, surah-surah Quran, yang saat dibacakan, memohon perlindungan langsung kepada Allah, supaya dijauhkan dari godaan setan ini. Karena sepanjang hidup, maaf ya, selama kita hidup, mustahil kita bisa menghindar dari godaan setan. Tapi kita bisa membentengi diri kita dari setan, supaya dia lemah untuk menggoda diri kita.